Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang magnet, yakni tentang medan magnet di sekitar kawat melingkar berarus. Jadi medan magnet di kawat melingkar. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi, kalau kita punya kawat melingkar begini, kemudian kawat ini diberi arus. Jadi, biasanya kalau begini, ini ada kawat, kemudian dia diberi arus. Nah, sehingga nanti arusnya dia memutar begini. Ini tergantung mau dibuat arahnya kemana. Misalkan saya buat arah begini. Nah, maka di sekitar kawat yang sudah dialiri arus ini arus I, maka di sekitar kawat ini dia akan muncul medan magnet B. Di sekitar kawat ini dia akan muncul medan magnet B. Nah, dalam pembahasan ini kita nanti akan membahas dua hal. Pertama, besarnya B ini berapa. Yang kedua, nanti kita akan bahas arahnya kemana. Arah B-nya kemana. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, besar medan magnetnya itu berapa di sekitar kawat melingkar berarus ini. Ada dua titik yang akan kita bahas. Titik yang pertama adalah titik medan magnet yang ada di tengah-tengah lingkaran. Jadi tepat di tengah-tengah lingkaran. Ini biasanya dilambangkan dengan B saja, atau ada yang melambangkan dengan B0 atau BO. Ini titik yang pertama. Titik kedua yang nanti juga akan kita hitung itu adalah titik yang berada di sepanjang sumbu tengah dari kawat melingkar ini. Jadi ini. Jadi anggaplah di sini ada semacam sumbu hayal atau sumbu imajiner yang itu terletak tepat di tengah-tengahnya, di tengah-tengah kawat melingkar berarus ini. Maka kita nanti juga bisa menghitung medan magnet di sepanjang titik-titik ini. Misal kita bisa ambil titik di sini, titik di sini, titik di sini, atau di bawahnya sini juga boleh. Nah, misalkan kita ambil satu titik di sini. Nah, titik medan magnet yang ada di sepanjang sumbu yang ada di tengah-tengah. Jadi maksudnya begini. Ini misalkan ini kawatnya melingkar begini. Kalau yang BO itu adalah yang di tengah-tengah sini. Di tengah-tengahnya sini. Tapi kalau yang di sepanjang sumbu itu artinya ini ada kawat melingkar, ini ada sumbu hayal di tengah-tengahnya sini. Nah, yang berada di sepanjang sumbu ini, titik-titiknya ini bisa kita hitung. Nah, rumusnya dilambangkan dengan BP. B yang ada di titik B. Jadi medan magnet di pusat lingkaran yang pertama atau BO, kemudian ada medan magnet yang ada di sepanjang sumbu lingkaran, sumbu tengah lingkaran ini atau BP. Sumbunya sendiri nggak ada, ini hanya hayal gitu ya, sumbu imajiner begitu. Kita lihat satu persatu. Untuk menghitung medan magnet yang ada di tengah-tengah kawat melingkar ini, rumusnya adalah BO itu sama dengan mu 0 I per 2A. Begitu. Jadi mu 0 I per 2A. Dengan keterangan A ini adalah jari-jari kawat. Di sini ini A namanya. Ini A. Kemudian, jadi kalau saya buat begini, O itu adalah medan magnet atau B di titik O atau di pusat ya. Pusatnya. Ini satuannya Weber per meter kuadrat atau Tesla. Tesla itu kalau ditulis lengkap Tesla T kecil E kecil S kecil L kecil A kecil, atau kalau mau disingkat berarti T begitu. Ini Tesla. Ini medan magnet di pusat lingkaran. Kemudian mu 0 ini adalah permeabilitas magnet di ruang vakum. Nilainya 4B kali 10⁻⁻³
7. Satuannya Weber per ampere meter kuadrat. Kemudian I ini adalah kuat arus. I adalah kuat arus. Kuat arus listrik, satuannya ampere. Kemudian A ini tadi adalah jari-jari kawatnya. Jari kawat satuannya meter. Jadi di sini kita bisa lihat faktor yang mempengaruhi besarnya medan magnet di tengah-tengah atau di pusat lingkaran kawat adalah permeabilitas vakum, kuat arus, kemudian jari-jari kawat itu sendiri. Kalau kita lihat di sini, μ0 dan I ini berbanding lurus, artinya kalau semakin besar I, maka B0 akan semakin besar. Sedangkan A ini berbanding terbalik, artinya semakin besar A, maka B-nya akan semakin kecil. Atau semakin jauh jaraknya, maka B-nya akan semakin kecil. Nah, bagaimana kalau ini di otak-atik rumusnya? Maka kita bisa lihat kalau yang dicari I misalkan, maka kalau yang dicari I berarti I sama dengan B0 kali 2A per μ0 gitu. Kalau yang dicari A berarti A sama dengan μ0I per 2B0 atau BO. Nah, ini kalau misalkan ditanyakan. Tapi yang penting kita hafalkan rumus yang ini nih. Nah, ini yang pertama. Jadi besarnya medan magnet yang ada di pusat lingkaran. Yang kedua adalah medan magnet yang ada di titik-titik sepanjang sumbu pusat lingkaran ini atau sumbu lingkaran. Yang dilambangkan adalah BP. BP itu sama dengan, dirumuskan, μ0 kali I kali A. Sepertinya kurang lapang ya. Saya buat di sini aja. Yang kedua, kalau yang ditanyakan BP atau di titik-titik sepanjang sumbu ini, BP sama dengan μ0 I kali A per 2 R kuadrat sinus theta. Nah, begitu. μ0 I A per 2 R kuadrat sin theta. Kita lihat apa saja keterangan rumusnya. BP itu adalah ini, medan magnet di sumbu, di sepanjang sumbu. BP artinya adalah medan magnet atau B di sumbu. Lambangnya Tesla atau Weber per meter kuadrat. Kemudian I itu sama, kuat arus. A adalah jari-jari. Kemudian R. Nah, R itu apa? Kalau kita lihat gambar ini, maka R adalah panjang sisi miring dari titik yang diukur sampai ke kawat. Nah, jadi ini adalah R namanya. Ini namanya R. Sisi miring dari titik P atau titik yang diukur medan magnetnya sampai ke kawatnya. Ini namanya R. Kemudian ini R sudah, R kuadrat. Jadi R ini sisi miringnya ya. Sisi miring. Satuannya M. Kemudian ada sin theta. Nah, tetanya sendiri apa? Kalau yang ini tadi R, maka theta itu adalah di sini nih. Ini adalah theta. Sudut antara sisi miring dengan sumbu. Nah, sumbu di sini dari titik O, ini titik pusatnya O sampai ke titik P, ini lambangnya X. Nah, X itu adalah jarak O ke P. Satuannya meter. Nah, ini X. Ini X. Nah, sin theta itu tidak lain adalah, kalau kita ingat materi trigonometri pada matematika, sin theta adalah sisi depan dibagi sisi miring ya. Sisi depan itu berarti adalah A-nya ini. Ini tadi saya geser dikit lagi. Kalau A di sini kan sama dengan ini juga. Ini A. Berarti sin theta adalah sin theta sama dengan sisi depan A dibagi dengan R. Jadi sin theta adalah A dibagi R. Nah, ini adalah medan magnet di sepanjang
sumbu kawat melingkar. Dan ini adalah keterangannya. Sekarang coba kita lihat arahnya bagaimana. Ini kan baru membahas besarnya, caranya begini. Sekarang arahnya bagaimana? Arah medan magnet ini ya tergantung arah arusnya. Jadi misalkan saya ambil beberapa contoh. Kalau kasusnya yang seperti ini, misalkan saya buat begini ya. Saya buat contoh yang pertama begini. Misalkan arusnya mengalirnya begini. Maka begini ya. Kalau kita ingat kaidah tangan kanan, kalau dia ngalirnya begini, maka berarti di sini ada medan magnet begini. Nah, ke bawah. Begitu ya. Jadi dia muter ke bawah. Jadi di sini ke bawah, yang di dalam kawat ke bawah, yang di luar kawat ke atas. Gitu. Gitu terus begitu. Sehingga kalau dia medan magnetnya arahnya ke kiri, medan listrik arahnya ke kiri, maka medan magnet yang ada di dalam kawat itu dia arahnya nanti akhirnya ke bawah. Gitu. Karena dia muter begini. Muter begini. Nah, yang di dalam kawat itu dia arahnya ke bawah. Kalau misalkan medan listriknya dia kebalikannya ke kanan begini, ya berarti tinggal kita balik. Nah, berarti yang ada di tengah-tengah ini kan kawatnya nih, ini kawatnya. Berarti yang di tengah-tengah dia muter gini. Nah, ke atas berarti. Jadi kalau I-nya ke kanan, maka B-nya akan ke atas. Nanti bisa dicoba-coba. Atau kalau misalkan dia begini. Nah, begini. Ada gambar B-nya begini. Nah, ini maksudnya dia lingkarannya nempel di sini. Di sini muter di sini, maka kalau dia B-nya muter begini, maka berarti I yang di sini dia ke sini mendekati pengamat. Tapi kalau dia misalkan kawat arah B-nya begini, ini B ya, ini I, B-nya begini, maka nanti arah kawatnya dia, arah medan magnetnya yang di dalam magnet di dalam kawat ini dia nanti arahnya akan begini. Nanti silakan dicoba-coba ya. Nah, ini bicara masalah arah medan magnetnya. Kita sekarang bahas contoh soalnya. Ini saya hapus. Pause. Baik, kita sekarang akan membahas contoh soal. Jadi kalau kita lihat di e-booknya, pembahasan tentang medan magnet di kawat melingkar berarus ini di halaman 286 ya. Kita lihat contoh soal. Sebuah kawat melingkar berarus dialiri arus listrik sebesar 8 ampere. Jadi kita buat contoh ya. Contoh, di sini ada kawat berarus begini, kemudian arah arusnya melingkar begini. Begini ya arahnya. Nah, begini dia. Arusnya ke sana. Artinya nanti dia bisa ditebak arah B-nya, berarti kira-kira nanti akan ke atas. Diberi arus 8 ampere. Kemudian jari-jari lingkarannya 16 cm. Ini saya buat begini ya. Ini A-nya 16 cm. Ini A. Kemudian jarak titik P di sumbu kawat terhadap pusatnya adalah 12 cm. Jadi ini ada titik P. Nah, di sini ini X-nya adalah 12 cm. Kemudian tentukan medan magnetnya di pusat lingkaran di titik O ini dan di titik P. Di sini mu nolnya diketahui juga. Jadi saya buat di sini diketahui X-nya adalah 12 cm, kemudian A-nya adalah 16 cm, kemudian I-nya adalah 8 ampere, kemudian mu nolnya diketahui 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Yang ditanyakan di sini adalah BO
O-nya berapa. Yang kedua, BP-nya berapa. Kalau boleh saya tambah, yang ketiga adalah arahnya kemana. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, BO atau B di titik O di pusatnya adalah mu0 I per 2A. Nah, di sini kita bisa masukkan angka-angkanya. 4pi kali 10 pangkat min 7 kali I-nya adalah 18 ya tadi ya. Sorry, 8 ya. I-nya tadi 8 ampere. 8 per 2 kali A-nya adalah 16 cm. Ini kita jadikan meter. 16 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini juga tadi 12 kali 10 pangkat min 2 meter. Sama dengan 16 kali 10 pangkat min 2. Nah, begitu. Sama dengan ini kita bisa coret 4 kali 8 itu 32. Ini jadi 32pi kali 10 pangkat min 7 per 32. Ini 2 kali 16 32 kali 10 pangkat min 2. Sama dengan 32 dengan 32 habis, sama dengan pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Ini untuk nilai B di titik pusat lingkaran atau B0. Kemudian yang kedua adalah BP-nya. BP sama dengan mu0 I A per 2R kuadrat sinus theta. Begitu rumusnya. Nah, sekarang mu0 sudah kita ketahui, A sudah tahu, R sudah tahu, R-nya belum tahu. Sin theta juga kita belum tahu. Maka kita hitung dulu R. Nah, R-nya berapa? R itu kita pakai rumus Pitagoras. R sama dengan akar X kuadrat ditambah A kuadrat. Ini rumus Pitagoras ya. Sama dengan X-nya adalah 12 kuadrat ditambah A-nya 16 kuadrat. Ini di akar. Sama dengan 144 ditambah 196 ya. 196. Sorry, 256 ya. 256. Maka ini di akar. Jadi R-nya sama dengan akar dari 400. Sama dengan 20 cm. Karena tadi masih dalam cm. Jadi R-nya diketahui 20 cm. Nah, kita lihat sin theta. Jadi sin theta itu adalah A dibagi R. A dibagi R sama dengan A-nya adalah 16 cm dibagi R-nya adalah 20 cm. Cm dengan cm hilang, jadi sama dengan 16 dibagi 4. Itu sama-sama dibagi 4 berarti 4 per 5 tanpa satuan dia, karena satuannya sudah sama. Nah, setelah semua diketahui, maka tinggal kita buat di sini B sama dengan mu0 kita masukkan 4pi kali 10 pangkat min 7 kali I-nya adalah 8 ampere kali A-nya, A adalah 16 kali 10 pangkat min 2, 16 kali 10 pangkat min 2 per 2 kali R. R-nya tadi adalah 20 cm, ini kita jadikan meter. Jadi 20 cm itu adalah 20 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi 20 kali 10 pangkat min 2 kuadrat kali sin theta tadi adalah 4 per 5. Nah, begitu. Ini angkanya agak kelihatannya rumit gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti bisa kita sederhanakan. Nah, ini tinggal kita hitung. Sama dengan 4 kali 8 kali 16 itu berapa? Nanti dihitung ya. 4 kali 8 itu 32 kali 16 kali pi kali 10 pangkat min 5 kali 4 per 2. Nah, ini 4-nya biar dulu aja. Per 2 kali ini 2 kali 20 itu 400. 400 kali 10 pangkat min 4. Nah, begitu. Nah, ini nanti bisa dilanjutkan perhitungan ini kali 4 per 5. Ini kalau dihitung nanti dilanjut
maka nanti dia akan diperoleh, ini saya singkat saja, nanti akan diperoleh hasilnya adalah 64B, hasilnya kalau dihitung nanti adalah 64B kali 10 pangkat min 7 kali 0,8 atau sama dengan 51,2 pi kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nanti bisa dicek ya rinciannya mulai dari sini. Dari sini ke selanjutnya nanti bisa dicoba dihitung sendiri. Ini besarnya, jadi diperoleh besarnya adalah 51,2 pi kali 10 pangkat min 7 Tesla. Sekarang arahnya kemana? Kalau dia I-nya begitu, begini nih, sesuai gambar sini begini, berarti tengah-tengah lingkaran kan di sini. Berarti dia gini. Nah, artinya arah medan magnet yang ada di tengah-tengah lingkaran itu berarti ke sana, ke atas. Jadi I-nya nanti akan ke atas. B-nya akan ke atas. Nah, arahnya kemana? Berarti arah B ke atas. Gitu. Nah, begitu pembahasan dari contoh soal. Yang pertama tadi medan magnet di pusat ketemunya adalah Pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Medan magnet di titik P ketemunya adalah 51,2 Pi kali 10 pangkat min 7 Tesla. Kemudian arahnya kemana? Berdasarkan arah kaidah tangan kanan, maka karena titik lingkaran ada di sini, ini kawatnya, berarti arah B-nya nanti karena I-nya ke sana, arah B-nya nanti ke atas. Jadi arah medan magnetnya nanti ke arah medan magnetnya di sini dia adalah ke atas. Demikian pembahasan tentang medan magnet di sekitar kawat melingkar berarus. Semoga bisa dipahami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.